Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh muslimin muslimat, saudara-saudara kami, wabil khusus kaum nahdiyin nahdiyat, khususon yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Mari kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang telah diberikan kepada kita semua hingga saat ini. Kita diberikan kesempatan untuk ketemu dengan bulan Rajab, salah satu bulan mulia min ashhuril hurum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu penanda penting di bulan Rajab adalah bulan ketika diturunkannya perintah sholat 5 waktu bagi kaum muslimin. Nah, terkait dengan sholat ada beberapa hal, terutama apabila berkenaan dengan orang yang sudah meninggal dunia. Sebelumnya kita juga tetap menghaturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang hak, sesuatu yang akan dialami oleh semua makhluk. Meski kemudian penyebab kematian berbeda-beda, ada yang karena sakit, karena memang sudah tua, karena penyakit menular, pandemi dan seterusnya, dan bahkan kemudian meninggalnya bisa di mana saja. Ada yang kemudian jasadnya ketika meninggal sudah hancur, ada yang jasadnya masih utuh, dan seterusnya. Yang pasti bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang punya nafas pasti akan merasakan kematian, kecuali Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah juga berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah, semua hal pasti akan hancur binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian manusia, karena manusia telah diberikan kekuasaan oleh Allah, ada takdir dan kemudian ada ikhtiar, maka manusia bisa berbuat apa saja. Tetapi ketika kemudian dia sudah meninggal dunia, maka akan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang sudah dilakukan selama hidupnya akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan semenjak dia masuk ke liang lahat, pertama kali masuk ke alam kubur itu, sampai kelak menunggu hari kiamat, sampai kelak akan dimasukkan ke surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan oleh karenanya maka kemudian di beberapa riwayat, di beberapa qaul para ulama menyebutkan bahwa ada satu masa ketika mayat sudah meninggal dunia dan dikuburkan, maka satu malam yang merupakan malam pertama disebutkan menjadi sesuatu yang sangat berat, asyaddu, bagi mayit yang telah masuk di alam kubur itu. Jadi terkait dengan bulan Rajab dan kita mengingat ada perintah sholat 5 waktu, di dalamnya kemudian mengandung juga kita memperhatikan sholat-sholat sunnah. Nah, salah satu sholat sunnah ini berkenaan dengan ketika ada mayit yang sudah masuk di alam kubur, terutama di malam yang pertama ketika mayit ini sudah dikuburkan. Yang kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh para alim dan ulama, bahwa siapapun yang meninggal dunia mulai dari alam kubur sampai kelak di akhirat itu selain mendapatkan sesuatu dari amal perbuatannya sendiri,
dia masih bisa menerima sesuatu dari orang lain, dari hadiah, pahala, ganjaran yang dihadiahkan oleh orang lain kepadanya. Nah, tentu berkenaan dengan mereka yang meninggal dunia yang punya kedekatan dengan kita, menjadi sesuatu yang penting untuk memberikan hadiah yang semestinya kepada beliau-beliau itu. Disebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam bab fasal tentang fi sholatin nafal di halaman 107, beliau menyatakan wa minhu sholatu raq'ataini lil unsi fil qabri, dan di antaranya adalah sholat 2 rakaat untuk meringankan mereka yang ada di kuburan. Maka disebutkan di kitab Nihayatuz Zain ini, ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ya'ti 'alal mayyiti asyaddun minal lailah al-ula farhamu bis sadaqah man yamut faman lam yajid falyusalli raq'ataini yaqra'u fihima ay fi kulli raq'atin minhuma fatihatal kitab marratan wa ayatal kursi marratan wa alhaakumut takatsur ay at-takatsur marratan wa qul huwallahu ahad ay surat al-ikhlas ayat 10 marrat wa yaqulu ba'da salam Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma urid Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri fulan ibni fulan fayab'atsullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin ma'a kulli malakin nurun wa hadiyatan yu'nisuhu ila yaumi yunfakhun fis-sur. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa tidak ada beban yang siksa yang lebih keras daripada malam pertama kematian seseorang. Karena itu maka kasihanilah mayit itu dengan bersedekah. Dan bagi yang tidak mampu bersedekah maka hendaklah sembahyang 2 rakaat. Dan setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, At-Takatsur 1 kali, dan Al-Ikhlas 10 atau 11 kali. Setelah salam ia berdoa, doa yang seperti saya baca tadi, yang intinya bahwa ya Allah, saya telah melakukan sholat ini dan Engkau mengerti maksud kami. Ya Allah, sampaikanlah pahala sholatku ini ke kuburnya nama mayit yang kemudian disebut. Dan dijelaskan Allah akan mengirimkan ada 1000 malaikat yang dikirimkan oleh Allah. Tiap malaikat membawakan cahaya dan hadiah yang akan menghibur mayit tersebut. Nah, senada dengan ini juga, maka di dalam kitab Hasyiah Al-Mayhi ala Sittina Mas'alatan yang disebutkan bahwa dalam kitab Nujhatul Majalis dari kitab Al-Mukhtar wal Matali'ul Anwar, isinya senada seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain. Hanya beberapa redaksinya sedikit berbeda tetapi isinya hampir sama. Yang intinya bahwa malam pertama kalau tidak bisa bersedekah atau kalau bahkan bisa melaksanakan semuanya, salah satunya melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan bahkan kemudian di tambahannya di dalam kitab Nihayatuz Zain disebutkan bahwa wa fil hadis ana fa'ila dzalika lahu thawabun jasim minhu annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Qala ba'duhum fatuba li 'abdin wa dhaba 'ala hadhihi shalah kulla lailatin wa ahda thawabaha li kulli mayyitin minal muslimin wabillahi taufik. Siapa saja yang bersedekah atau bersembahyang yang seperti itu tadi akan mendapatkan pahala yang besar. Di antaranya bahwa ia tidak akan meninggalkan dunia sampai ia bisa melihat tempatnya di surga kelak. Maka beruntunglah orang yang melakukan sembahyang ini bahkan bisa setiap malam dan menghadiahkan pahalanya untuk kaum mayit muslimin. Muslimin muslimat, para pemirsa dan penikmat TVNU Sukoharjo, yang ingin saya tegaskan bahwa di kalangan NU, di kalangan Nahdlatul Ulama
ada beberapa yang memang menyebut nama sholat ini adalah sholat anisil qabri atau sholat lil unsi fil qabri, untuk memberikan hiburan kepada yang sudah ada di dalam kubur. Ada yang menyebut sholat ini namanya sholat hadiah, ada yang menyebut juga namanya sholat birrul walidain. Nah, ternyata ada penjelasan, salah satunya dari hasil Muktamar NU di Pekalongan yang ke-6 pada tanggal 27 Agustus tahun 1931 Masehi, menyebutkan bahwa sholat sunnah 2 rakaat tersebut apabila diniatkan sholatnya, usolli sunatannya itu sebagai sholat anisil qabri, lil unsi fil qabri, atau sholat hadiah kepada mayit, atau sholat birrul walidain dan seterusnya, maka menurut hasil Muktamar NU ke-6 di Pekalongan ini disebut dengan fasidah, sehingga kemudian dilarang dilakukannya. Tetapi ketika ini diniatkan sebagai sholat sunnah yang mutlaqah, yang sifatnya mutlak, setelah itu pahalanya dihadiahkan kepada mayit dan di dalamnya ada doa mohon perlindungan, maka menjadi boleh dan sah-sah saja. Muktamar NU ke-6 di Pekalongan ini mendasarkan kepada kitab Tuhfatul Muhtaj yang menyebutkan wala tasihhu hadhihi sholawat bitilkan niyat allati istahsanaha as-sufiyah min ghairi ayyarita laha aslun fi sunnah. Naam, inna wa mutlaqas shalah thumma da'a ba'daha bima yatadhammanu nahwa isti'adah au istikharah mutlaqah lam yakun bidzalika ba'sun. Maka menurut penjelasan ini memang di kalangan Nahdlatul Ulama ada qaul dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari yang menyebutkan kuat sekali untuk tidak melakukan sholat yang namanya birrul walidain, sholat yang namanya anisil qabri atau lil unsi fil qabri, dan dijelaskan oleh beberapa kiai berdasarkan kitab Tuhfatul Muhtaj yang dimaksudkan adalah ketika meniatkan sholatnya diniatkan sebagai sholat sunnah mutlaqah. Hal ini misalnya ditegaskan oleh Kiai Haji Bishri Mustafa yang menyebutkan bahwa niat sholatnya adalah niat sholat mutlak. Meskipun demikian, kalangan sufiyin tetap melaksanakan sholat ini dan banyak melaksanakannya. Maka jalan tengahnya berdasarkan hasil Muktamar NU ini dan beberapa kiai di Nahdlatul Ulama, maka niat sholat 2 rakaat pada malam pertama ketika seseorang sudah meninggal itu diniatkan sebagai sholat sunnah yang mutlak. Jadi usolli sunatan rakaataini, tidak usah disebut dengan nama tertentunya. Ini bisa berlaku pada sholat-sholat yang lain yang memang dalil hadis dan Qur'annya tidak langsung jelas. Nah, bahkan ada juga yang menyebut sholat anisil qabri ini dengan nama sholat rahmat. Dan oleh karenanya maka kalau kita menamakan ini sebagai sholat sunnah yang tujuan berikutnya ada doa untuk meringankan mayat yang ada di kubur, memohonkan perlindungan dan seterusnya, maka di dalam keterangan para ulama di Nahdlatul Ulama ini menjadi sholat sunnah yang bisa dikerjakan dan sekaligus meringankan beban mayit yang pertama masuk di alam kubur di malam yang pertamanya, yang disebutkan dalam beberapa penjelasan bahwa ini asyaddu, yang sangat berat dihadapi oleh mayit ketika pertama kali masuk di alam kubur. Maka saudara-saudaraku nahdiyin, nahdiyat, muslimin, muslimat, ketika berkenaan dengan sholat, dan sholat ini tentu menjadi sholat yang bisa dilaksanakan kapan saja, termasuk ketika melaksanakannya juga di bulan Rajab, apabila ada niatan kita kemudian untuk menghadiahkan pahalanya dan mendoakan mayit yang ada di kuburan dan meringankan itu, insya Allah Allah akan menerima doa dan permohonan kita dan meringankan mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu itu. Tentu dalil yang menjelaskan bahwa seseorang mendoakan orang lain yang sudah meninggal sudah sangat banyak sekali dibahas dalam beberapa pembahasan, dan saya kira ini menjadi sebuah penegasan saja. Ada satu sholat
mutlak yang menjadi hadiah untuk mayit atau lil unsi fil qabri. Saya kira begitu berkenaan dengan sholat, semakin menguatkan sholat kita. Tentu sholat wajib kita menjadi sholat yang harus kita kuatkan, tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. Dan untuk menambahkannya ada beberapa sholat sunnah yang kita kerjakan. Tentu ajaran Islam itu mengajarkan seseorang berbuat baik tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang yang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semoga Allah a'lamu bishawab. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.